suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, sejak awal Wahyu Manekung itu diadakan, era atau zamannya Putra itu sudah berakhir, berganti menjadi era atau zamannya Romo. Ada perbedaan eranya Putra dengan eranya Romo, atau zamannya Putra dengan zamannya Romo. Kalau era Putra atau zamannya Putra itu zaman spiritual pengampunan. Nah, karena spiritualnya adalah spiritual pengampunan, maka yang namanya laku itu terasa ringan, terasa mudah. Asalkan kita mau memohon pengampunan, maka akan diampuni. Nah, itu mudahnya di situ, ringannya di situ. Berbeda dengan eranya Romo atau zamannya Romo, atau bisa juga disebut dunianya Romo. Lah, era Romo atau zamannya Romo atau dunianya Romo ini adalah era atau zaman atau dunia memberi pengampunan. Nah, di sini nggak mudah, tidak mudah, juga tidak ringan. Karena apa? Karena dibutuhkan kesadaran, kesadaran yang benar-benar berkesadaran. Jika tidak, tidak ada satupun manusia yang bisa dengan mudah memberi pengampunan terhadap sesuatu jika tidak dengan kesadaran. Lah, kesadaran ini tidak akan pernah ada habisnya jika harus dibahas. Tidak akan pernah ada ujung pangkalnya jika dikaji. Dan tidak ada titik temunya untuk dipraktekkan. Selama kehidupan itu ada, maka ada juga kesadaran pun ada bersama kehidupan itu. Jadi nggak pernah ada akhirnya. Lah, awal dan akhir itu ada di kesadaran ini. Yang mengadakan juga kesadaran, yang meniadakan juga kesadaran. Jadi inti sari puncaknya kehidupan adalah kesadaran. Lah, kesadaran ini kalau dimasukkan ke dalam laku spiritual hakikat hidup, maka kesadaran ini disebut sebagai Romo. Romo ini kalau harus diartikan, harus dimaknai, maka menjadi roh mono. Lah, roh mono, roh itu
mono, mono itu lembut banget. Kalau diartikan secara spiritual, spiritual awam. Jadi Romo itu halus, halusnya halus, lembut, lembutnya lembut. Nah, saking halusnya, saking lembutnya, tidak bisa ditangkap atau dicerna oleh panca indera. Yang bisa menangkap dan mencerna halusnya halus, lembutnya lembut, ya halusnya halus, lembutnya lembut itu sendiri. Sebagai contoh, debu itu kan halus, debu itu kan lembut. Coba panjenengan ambil satu butir debu lalu letakkan di atas sebuah batu. Bisa dipastikan panjenengan tidak akan bisa memperhatikannya, melihatnya, bahkan mungkin merabanya pun panjenengan tidak akan bisa. Karena saking halusnya, saking lembutnya. Lah, sejak diturunkannya Wahyu Manegung, era atau zaman Putra itu sudah selesai, berganti menjadi era atau zamannya Romo. Bisa diam? Artinya di era Romo atau di zamannya Romo, semua, segalanya, dan seluruhnya itu hanya dapat ditangkap dengan kesadaran. Hanya bisa dimengerti dengan kesadaran, hanya bisa dipahami dengan kesadaran, hanya bisa diketahui dengan kesadaran. Menggunakan selain kesadaran tidak akan bisa, karena beda eranya, beda zamannya, beda dunianya, beda pula masanya. Dan yang namanya kesadaran itu gerak-gerik pada mulanya berawal dari laku. Lah, kemana laku ini pergi, maka kesitulah kesadaran akan bergerak dan bergerik. Dari apa yang sudah saya sampaikan, di sini ada 3 inti yang belum tentu sudah dimengerti, sudah dipahami, dan sudah diketahui oleh seorang pelaku spiritual. Titik inti pertama adalah Romo. Titik inti kedua adalah kesadaran. Dan
titik inti ketiga adalah laku. Ini bahasa atau kalimat atau kata-kata yang tidak ada terjemahannya. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar laku, yang benar-benar berkesadaran, yang benar-benar romo, yang bisa mengerti, memahami, dan mengetahui arti maksud serta hakikatnya. Nah, malam ini saya akan mencoba menerjemahkan 3 titik inti ini dengan bahasa yang paling sederhana. Bermula dari laku. Laku itu bukan melakukan rialat atau ritual. Laku itu bukan menggembleng diri seperti berpuasa, pati geni, bertapa, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu adalah lelaku. Tidak sama dengan laku. Jadi ritual-ritual, rialat-rialat, puasa, pati geni, bertapa, menggembleng diri, itu namanya lelaku, bukan laku. Laku juga arti maksudnya bukan sejarah. Kalau sejarah itu namanya lelakon, bukan laku. Nah, kalau laku apa Pak? Kalau laku adalah gerak dan gerik yang menuju kepada Romo. Arti maksud laku, makna daripada laku, hakikat daripada laku adalah gerak dan gerik yang menuju hanya kepada Romo. Dalam bahasa awamnya Tuhan. Gerak dan gerik atau perbuatan. Kalau nggak paham gerak gerik, perbuatan maksudnya. Jadi gerak dan gerik yang sering saya katakan itu maksudnya adalah perbuatan atau kelakuan. Perbuatan yang hanya menuju kepada Tuhan. Kelakuan yang hanya menuju kepada Tuhan. Lah, itulah yang dimaksud laku. Betapapun kita menggunakan wahyu pancagaib secara konsekuen, patuh, sedikit pun tidak melanggar, penuh dengan kehati-hatian. Jika kelakuannya tidak ditujukan untuk Tuhan, perbuatannya tidak mengarah kepada Tuhan, itu bukan laku namanya, tapi lelakon. Karena yang dimaksud laku adalah perbuatan-perbuatan yang hanya menuju kepada Tuhan. Kelakuan-kelakuan yang hanya menuju kepada Tuhan. Itulah arti maksud dan hakikat daripada laku. Setelah kalimat laku ada tambahan hakikat hidup. Hakikat arti maksudnya adalah sesungguhnya
atau yang sebenar-benarnya. Arti maksud daripada hakikat adalah yang sebenar-benarnya atau yang sesungguhnya. Sedangkan hidup adalah suci. Lah, kalau digabung menjadi laku hakikat hidup, berarti kelakuan atau perbuatan yang sesungguhnya hanya menuju suci, bukan yang lain dan tidak yang lain. Itulah arti maksud dan hakikat daripada kata laku. Yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran itu bukan tidak lupa. Kesadaran itu bukan sadar atau sadar diri. Kesadaran juga bukan ilmu. Arti maksud daripada kesadaran adalah kelakuan atau perbuatan yang sesungguhnya hanya menuju Tuhan yang ternikmati atau bisa dinikmati atau juga bisa dirasakan. Tidak akan mendapatkan klimaks betapapun kita melakukan suatu hal dengan bersungguh-sungguh hanya menuju Tuhan, kalau kita tidak bisa menikmatinya proses demi prosesnya. Sebab karena itu saya memberikan penggambaran di dalam praktek, mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Cara, teknik, dan metodenya adalah menikmati. Ketika kita menikmati dan bisa menikmati sesuatu yang sedang kita lakukan, lah itulah kesadaran yang dimaksud. Dan bisa dipastikan ketika kita mau menikmati, ketika kita bisa menikmati, maka seluruh energi, kalau bahasa awamnya, seluruh perhatian kita akan tertuju kepada satu titik saja, yaitu yang sedang kita nikmati. Itu otomatis. Sedangkan yang tidak sedang kita nikmati pasti terabaikan. Lah ini yang dimaksud kesadaran. Titik yang ketiga adalah Romo.
Arti maksud daripada Romo ini bukan bapak atau bukan seorang pini sepuh yang kita anggap seperti bapak, yang kita hormati, yang kita junjung kata-katanya. Arti maksud daripada Romo juga bukan pendeta, juga bukan seseorang yang memiliki keahlian khusus. Karena arti maksud daripada Romo adalah roh mono. Roh adalah hidup atau suci. Mono adalah tunggal. Roh mono berarti maksud roh yang tunggal. Lah, roh yang tunggal tak lain dan tak bukan adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa roh mono atau roh tunggal, atau bisa dikatakan roh suci, atau juga bisa dikatakan sebagai roh kudus, kok bisa berubah menjadi Romo? Romo arti maksudnya secara awam adalah rasa manunggal atau rasa manunggal. Kenapa disebut sebagai rasa manunggal? Yang jika diperpendek menjadi Romo, karena roh mono atau roh suci atau roh kudus atau roh tunggal awalnya adalah satu dengan Tuhan. Manunggal dengan Tuhan. Manunggal dengan yang disebut Tuhan. Manunggal dengan yang dimaksud Tuhan. Itu arti maksud paling sederhana tentang laku, tentang kesadaran, dan tentang Romo. Nah, 3 titik ini kalau digabung menjadi laku kesadaran Romo. Lah, laku kesadaran Romo ini adalah kesadaran tertinggi, laku tertinggi. Tidak ada yang tingginya melebihi tingginya laku kesadaran Romo. Secara spiritual awam, laku kesadaran Romo ini disebut-sebut sebagai kesadaran murni atau juga kesadaran Tuhan. Lah, dewasa ini kita sedang mengkaji laku kesadaran Tuhan. Dewasa ini kita sedang mempraktekkan laku kesadaran Tuhan. Dewasa ini kita sedang menebar laku kesadaran
laku kesadaran Tuhan atau laku kesadaran Romo ini mencakup seluruh dimensi-dimensi, partikel-partikel, kalau dalam bahasa kerennya alam semesta seisinya. Dengan mengkaji, mempraktekkan laku kesadaran Romo, berarti kita mempelajari alam semesta seisinya. Tanpa niatan, tidak ada sesuatu apapun yang terlewatkan dari pembelajaran kita. Lah ini enggak remeh. Ini enggak sepele. Karena titik akhirnya adalah Romo. Halus-halusnya halus, lembut-lembutnya lembut. Sudah pasti panca indera kita akan sensitif. Nah, karena panca indera kita mengalami sensitif, kita akan mudah bergerak dan mudah bergerik. Nah, di sini dibutuhkan kesungguhan. Sekali lagi, di sini kita membutuhkan kesungguhan. Karena apa? Karena panca indera kita sensitif. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak tepat, gerikan-gerikan yang tidak tepat. Sekali lagi, sebab karena itu bersungguh-sungguhlah. Jangan separuh hati atau jangan setengah hati. Jangan setengah pikiran atau separuh pikiran. Kasihanilah kelamin kita yang tugasnya adalah menyimpulkan. Semisal contoh, di suatu tempat yang sama, dan sikon yang sama, saya melihat kadang kita Abdul tidak seperti biasanya, bibirnya manyun. Masih ingat kan? Panca indera kita sensitif. Karena panca indera kita sensitif, melihat bibirnya Mas Abdul yang biasanya murah senyum berubah menjadi manyun. Jangan-jangan Mas Abdul ini ada masalah dengan saya, atau dia ada masalah di luar sana, atau Mas Abdul lagi nggak senang sama saya. Kalau itu terjadi, maka berarti kita melakukan gerakan yang tidak tepat dan gerikan yang tidak tepat. Karena apa? Karena belum tentu Adul seperti itu. Bisa jadi dikarenakan dia sedang sakit gigi.
Mungkin kalau bukan saya orangnya tidak bisa memaknai ini. Karena apa? Karena halusnya halus, lembutnya lembut. Hanya kesadaran murni, hanya kesadaran tertinggi, hanya kesadaran Tuhan yang bisa mencernanya. Nah, untuk bisa mencapai kesadaran murni, kesadaran Tuhan, ini dibutuhkan kesungguhan yang benar-benar bersungguh-sungguh. Coba mulai malam ini hingga besok siang, panjenengan renungkan yang dimaksud sungguh-sungguh itu seperti apa sih? Panjenengan renungkan coba. Agar panjenengan benar-benar bisa bersungguh-sungguh. Saya yakin kalau panjenengan mengerti, memahami, dan mengetahui arti makna dan maksudnya bersungguh-sungguh, panjenengan bisa bersungguh-sungguh. Dan ini kaitannya adalah laku kesadaran Romo. Nah, laku kesadaran Romo itu melampaui semuanya, melampaui segalanya, melampaui seluruhnya. Artinya bahkan tai mata kita, beleknya kita itu loh, harus tersadari. Nah, kita yang kita sadari itu beleknya orang lain, bukan beleknya sendiri. Bukan tai matanya sendiri yang kita sadari, tapi tai matanya orang lain. Kalau panjenengan ingin tahu, laku kesadaran Romo itu melampaui semuanya, melampaui segalanya, melampaui seluruhnya. Artinya tidak ada sesuatu apapun, bahkan sekecil apapun, yang tidak kita pelajari, yang tidak kita kaji. Apakah itu hal yang sepele? Rumitnya rumit di sini, Mas. Nggak gampang. Semua yang bersentuhan dengan gerak tubuh kita, semua yang kontak dengan gerak jiwa kita, itu harus tersempurnakan. Itulah laku kesadaran Romo. Di zaman laku kesadaran Romo, di era laku kesadaran Romo. ...24 jam full, alam semesta seisinya itu bergerak tanpa henti sedetik pun. Berhenti sedetik saja kiamat, kalau dalam bahasa spiritualnya. 24 jam full, alam semesta seisinya itu bergerak tanpa henti. Kalau dunia ini digambarkan bulat seperti bola, berarti selama 24 jam full, bola itu berputar tanpa henti. Lah, kita dituntut untuk bisa menyadari secara sempurna setiap bagian-bagian yang terputari itu tadi. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh seorang putra kekudangan Romo.
Lah seorang putra kekudangane Rama itu bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh berarti bukan putra kekudangane Rama. Lah kalau bukan putra kekudangane Rama, ya bolanya 4 anasir, bale 4 anasir yang di setiap waktu ditendang ke sana, ditendang ke sini oleh 4 anasir. Lah, yang diberikan kemampuan untuk bisa menyadari semuanya ini, yang diberikan kemampuan untuk bisa mencerna, bahkan menyempurnakan segala dan seluruhnya yang saya maksud tadi, hanya putra kekudangane Rama. Nah, putra kekudangane Rama ini bukan pengakuan. Ya. Putra kekudangane Rama itu bukan pengakuan, tapi kelakuan. Betapapun kita mengeklaim diri sebagai putra kekudangane Rama, kalau kelakuannya tidak sesuai dengan kekudangane Rama, siap-siaplah. Karena sewaktu-waktu akan ditendang oleh 4 anasir ke gawang sebelah sana. Kalau sudah sampai di gawang sebelah sana, nanti akan ditendang lagi oleh anasir lainnya ke gawang sebelahnya lagi. Dan begitu seterusnya. Sebab karena itu, ini saya mengambil pelajaran awam untuk lebih mengklikkan dari apa yang sudah saya informasikan. Dalam spiritual awam dikatakan, hai orang-orang yang beriman, ada lagi, hai orang-orang yang berpikir, ada lagi, hai jiwa-jiwa yang tenang. Tiga hal ini selalu jadi pengawal ketika Tuhan hendak berkata-kata. Setiap kali Tuhan hendak berkata-kata, selalu diawali dengan tiga hal yang barusan saya katakan. Kalau tidak, hai orang-orang yang beriman, maka yang digunakan, hai orang-orang yang berpikir. Kalau tidak diawali dengan hai orang-orang yang berpikir, bisa dipastikan yang akan digunakan adalah hai jiwa-jiwa yang tenang. Ini kalau dikupas secara singkat
Silakan tanya kepada diri pribadi panjenengan sendiri-sendiri. Apakah panjenengan sudah beriman? Apakah panjenengan selalu berpikir? Apakah jiwa panjenengan tenang? Jika tidak, sesungguhnya panjenengan tidak punya Tuhan, tidak punya Romo. Kalau panjenengan beriman, kenapa panjenengan seperti itu? Kalau panjenengan senantiasa berpikir, kenapa panjenengan seperti itu? Lah kalau jiwa panjenengan itu tenang, kenapa panjenengan seperti itu? Silakan direnungkan sendiri-sendiri. Apakah orang yang beriman itu seperti itu? Apakah orang yang berpikir itu seperti itu? Apakah jiwa yang tenang itu seperti itu? Silakan direnungi sendiri. Sebelum berkata-kata, Tuhan tidak pernah mengawali kata-katanya, hai orang-orang yang jahat, hai orang-orang yang baik, hai orang-orang yang ganteng, yang cantik, hai orang-orang yang patuh kepada perintahku. Tidak pernah menggunakan pengawalan kata-kata seperti itu. Atau hai orang-orang yang beragama, tidak pernah menggunakan kata-kata itu. Atau hai orang-orang yang paling tekun ibadahnya, hai orang-orang yang sedang mencari aku, hai orang-orang yang sedang menuju surga, hai orang-orang yang ahli maksiat. Tidak pernah. Sebelum berkata-kata, Tuhan itu mengawali kata-katanya dengan kata-kata seperti itu. Di dalam ayat apapun, di dalam ayat berapapun, di dalam surat apapun, Tuhan selalu mengawali kata-katanya dengan hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang berpikir, atau hai jiwa-jiwa yang tenang. Itu bukan berarti tanpa maksud. Kalau kita tidak pernah memaknai kata-kata awal Tuhan ini, berarti kita tidak pernah berpikir. Kenapa kok tidak pernah berpikir? Kenapa kok tidak pernah berpikir? Lawang jiwanya tidak tenang, kemerungsung, mana kober, mana sempat mikir. Kok bisa jiwanya tidak tenang? Lawang tidak pernah pasrah kepada Tuhan, tidak pernah menerima keputusan Tuhan, tidak pernah mempersilahkan kuasa Tuhan, tidak pernah menikmati rasanya keberadaan Tuhan, apalagi menebar cinta kasih sayang Tuhan, alias tidak beriman. Kalau kita benar-benar orang yang berpikir, mestinya sebelum bergerak dan bergerik akan berpikir 1000 kali. Ini menguntungkan apa? Merugikan. Dan di penghujung Wahyu Manekung
ini adalah zamannya Romo, eranya Romo, dunianya Romo. Kalau tidak Romo, kita akan tergilas. Lah Romo itu apa? Romo itu apa? Roh mono. Roh mono itu apa? Roh Tuhan. Roh itu suci, mono itu tunggal. Yang lebih dikenal dengan sebutan Tuhan. Dan yang memiliki mungkin semiliar nama. Bergantung pada individu yang berkepentingan. Namun yang pasti dia adalah esa atau tunggal. Tidak punya sebutan, tidak punya nama. Lah roh atau suci atau hidup ini adalah bagian dari yang tunggal ini. Makanya disebut sebagai roh mono. Bagian dari yang tunggal, bagian dari yang esa. Mono berarti maksud esa atau tunggal. Artinya roh mono adalah bagian dari yang tunggal atau yang esa. Romo lungguh ing telenging rasa. Teleng itu adalah muara. Atau pusara atau pusat. Lah pusatnya rasa di mana? Telengnya rasa di mana? Detak jantung yang sudah 3 malam ini saya bahas. Artinya bagian dari yang tunggal tersebut, bagian dari yang esa tersebut ada di dalam diri kita. Lah makhluk yang sesuai dengan detak jantung inilah yang memiliki kemampuan mencerna, menghadapi, mengalami, dan menyempurnakan segala gerak dan gerik alam semesta seisinya yang tidak pernah berhenti ini. Dan tidak ada yang lebih mulia dari itu. Dan itu tidak bisa ditempuh dengan separuh pikiran kita. Tidak bisa digapai dengan separuh hati kita. Harus seluruhnya. Harus semuanya. Alias bersungguh-sungguh. Tidak bersungguh-sungguh berarti tidak bisa. Bisa. Karena yang tunggal ini adalah maha cinta kasih sayang. Tidak bersungguh-sungguh juga bisa. Jadi silahkan dipilih. Bersungguh-sungguh apa tidak bersungguh-sungguh. Itu adalah keputusan pribadi kita masing-masing. Kalau begitu saya memilih tidak bersungguh-sungguh saja Pak Weblah. Karena dengan tidak bersungguh-sungguh saya masih bisa mencubit orang lain. Dengan tidak bersungguh-sungguh saya masih bisa memandang orang lain dengan sebelah mata. Dengan tidak bersungguh-sungguh saya masih bisa neko-neko. Ala ya monggo, itu keputusan panjenengan sendiri. Tapi kalau panjenengan tetap begitu-begitu saja, jangan menuntut yang membimbing panjenengan, jangan instruksi kepada Tuhan. Karena itu adalah keputusan panjenengan sendiri.
mengatakan, sesungguhnya manusia itu adalah wayang ibaratnya, yang hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh sang dalang. Sesungguhnya orang bijak bilang, orang bijak mengatakan, sesungguhnya manusia itu tidak ubahnya wayang yang hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh dalang. Kata-kata orang bijak ini kalau dimasukkan ke dalam bahasa spiritual, persamaannya seperti ini. Sesungguhnya manusia itu mayat yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa apa-apa. Sesungguhnya manusia itu adalah mayat yang hanya bisa bergerak jika ada hidup di dalamnya, jika digerakkan oleh hidup. Itu filosofi persamaannya. Lah ini kalau dikaji, berarti hidup itu akan tertawa terbahak-bahak. Bisa juga hidup itu akan merasa aneh, atau dalang itu bisa tertawa atau merasa aneh jika wayangnya bisa bergerak sendiri tanpa dia gerakkan. Jadi jangan terlalu sering membuat dalang tertawa terbahak-bahak, karena mayoritas orang tertawa itu matanya tertutup. Nah, kalau dalangnya tertawa, matanya tertutup, kan nggak melihat wayangnya. Lah kalau wayang yang jungkir juga dia nggak tahu lah, wong matanya tertutup karena tertawa terbahak-bahak. Wayangku lucu bisa bergerak sendiri. Mungkin para kadang yang baru mengikuti Manakung di sini baru mendengarnya malam ini dari saya. Tapi untuk kadang yang sudah menyelesaikan Manakungnya dari dulu-dulu, seharusnya itu sudah mempraktekkannya sejak awal mendengar hingga sekarang. Bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang tidak layak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak layak untuk kita pelajari atau kita kaji. Bahkan celana dalam yang sehari penuh telah
sebelum laku kesadaran Romo. Maka ini adalah era laku kesadaran Romo. Zamannya laku kesadaran Romo. Jika tidak segera panjenengan praktekkan, panjenengan pasti kepontal-pontal. Sandal yang sudah melindungi kita di setiap saatnya itu pun punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita. Saya sudah melakukannya Pak Web, bohong. Dari tingkah laku dan tatapan mata saja saya bisa menilai. Saya bisa menyimpulkan. Kalau setiap gerak dan gerik selalu seperti itu, sudah pasti apapun yang dilakukan itu adalah sepenuh hati, sepenuh pikiran, alias bersungguh-sungguh. Lawang saya kasih amanah saja masih mingkrik-mingkrik. Kok ngaku sudah melakukan itu? Mengerjakan amanah dari saya saja masih seperempat hati. Kok mengaku sudah melakukan itu? Padahal secara manusiawi sama-sama mengerti antara saya dan panjenengan itu apa dan seperti apa. Dan itu tadi pembahasan tentang 3 titik, yaitu Romo, kesadaran, dan laku. Yang jika dihakikatkan menjadi berbalik, yaitu laku, kesadaran, Romo. Sebab itu sebagian besar kadang sepuh menyebutnya ini adalah laku kembali atau laku bali. Sekali lagi, ini tidak mudah. Ini tidak gampang dan tidak ringan jika kita tidak bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, maka Romo itu sendiri yang akan menjadi kesadaran laku. Kalau kitanya bersungguh-sungguh di dalam laku kesadaran Romo, maka Romo itu sendiri yang akan menjadi kesadaran laku. Kita meminta bukti kepada Romo dan Romo meminta kepada kita kesungguhan. Artinya, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak akan mendapatkan bukti apa-apa. Gelisah ya tetap gelisah, kemerungsung ya tetap kemerungsung, bingung tetap bingung.
pun sudah mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kalau tidak bersungguh-sungguh ya tetap kesel, tetap jenuh, pada akhirnya akan bosan. Terus klimaknya males. Kalau sudah males, ya wis, terbengkalai. Jadi jangan bahagia dulu. Jangan bahagia dulu, jangan bangga dulu karena sudah pernah berhasil mencapai titik puncaknya manekung, yaitu suci, mati sebelum mati atau mati sakjeroning urip. Karena itu belumlah cukup, butuh upaya untuk mempertahankan dan memperluasnya. Nah, sedangkan untuk bisa mempertahankan dan memperluasnya dibutuhkan kesungguhan di dalam laku kesadaran Romo. Siapapun dia, ketika pertama kali berhasil mencapai titik puncaknya manekung, yaitu suci, bisa saya ibaratkan sedang berdiri di ujung tanduk, atau bisa saya gambarkan seperti telur di ujung tanduk. Itu setiap kali ada penyelesaian puncak manekung, saya selalu memberikan peringatan itu. Ingat, hasil manekungmu masih bersifat pribadi. Selama hasil manekung masih bersifat pribadi, kita tidak akan bisa menggunakannya untuk menyelamatkan apapun yang kita kehendaki. Agar supaya bisa digunakan untuk menyelamatkan apapun yang kita kehendaki, hasil manekung harus dipertahankan dan diperluas. Dan jangan lupa, saya gambarkan kamu seperti telur di ujung tanduk. Meleset sedikit saja jatuh, dan yang namanya telur pasti pecah kalau jatuh. Jadi jangan bahagia dulu, jangan bangga dulu. Walaupun sudah pernah berhasil menggapai titik puncaknya manekung, tidak menutup kemungkinan kembali jadi orang awam. Lah, kalau telur itu jatuh dari ujung tanduk pasti pecah kan? Nah, kalau sudah pecah, bisa dikembalikan utuh kembali? Manekung hanya dapat dilakukan satu kali seumur hidup, dan itu keputusan kita sendiri. Saya tidak bisa mengembalikan telur yang jatuh dari ujung tanduk yang sudah pecah dan belaratan itu tadi. Saya satukan lagi, saya bentuk menjadi sebutir telur lagi. Memangnya saya Tuhan? Tidak bisa. Harus dipertahankan dan diperluas. Lah, untuk mempertahankan dan memperluas hasilnya manekung dibutuhkan kesungguhan laku kesadaran Romo. Nah,
Laku kesadaran Romo ini enggak gampang, tidak mudah, perlu kesungguhan di situ. Seperti yang sudah saya bahas tadi dan jauh sebelumnya sering saya bahas, tidak ada sesuatu apapun yang tidak punya hak menerima ucapan terima kasih dari kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak layak untuk kita pelajari, kita kaji. Jadi jangan main-main. Wah, saya sudah pernah mencapai titik suci. Sekarang saya akan membuktikan apa yang menjadi kata-katanya Pak Web. Tak guyu. Lawang sudah dimotivasi bahwa masih bersifat pribadi, agar supaya bisa digunakan itu dan ini harus dipertahankan, harus diperluas. Lah, untuk mempertahankan dan memperluas itu diperlukan kesungguhan, laku kesadaran Romo. Karena kita berada di rumahnya Romo, di dimensinya Romo, di ranahnya Romo. Jadi kesadaran yang kita gunakan harus kesadaran Romo. Kita sedang ada di dimensinya Romo, di dunianya Romo, di zamannya Romo. Ketika sudah mencapai tingkat atau titik puncaknya Manekung. Ketika seorang putra kekudangane Romo berhasil menggapai titik puncaknya Manekung, yaitu suci, maka bermula dari situlah dia tinggal satu kamar dengan Romo. Satu dimensi, satu dunia, satu alam, satu tempat tidur, satu kasur, satu spray, satu bantal, satu guling. Lah, kalau bukan kesadaran Romo yang digunakan, mana mungkin bisa? Mana mungkin bisa? Kalau bukan kesadaran Romo yang digunakan, mana mungkin bisa? Kalau bukan kesadaran Tuhan yang digunakan, mana mungkin bisa? Mana mungkin bisa? Mau tidak mau, harus berkesadaran Romo, harus berkesadaran Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah berkesadaran Romo, kalau kita sudah berkesadaran Tuhan, apakah sifat dan sikapnya Romo, sifat dan sikapnya Tuhan seperti itu? Pertanyaannya sekarang seperti itu. Kalau sudah merasa berkesadaran Romo, kalau sudah merasa berkesadaran Tuhan, apakah sifat dan sikapnya Tuhan alias kelakuan Tuhan seperti kelakuan kita? Silakan koreksi diri panjenengan sendiri. Semua, segalanya, seluruhnya ada di dalam Tuhan, ada di dalam Romo. Artinya tidak ada sebutir debu pun yang lepas dari pengawasan Romo. Apakah kita sudah seperti itu? Apakah sandal yang kita pakai sewaktu-waktu itu dalam pengawasan kita? Sarung, celana, cawet, kaos, setiap waktunya dalam pengawasan kita? Sabun, pasta gigi, sampo itu dalam pengawasan kita? Tidak ada loh sesuatu apapun, bahkan sebutir debu pun yang lepas dari pengawasan Romo. Karena apa? Karena apapun itu ada di dalam Romo. Nah, kita sedang
pesisir aja kita tidak tahu. Kok ngomong sudah. Jangan pernah merasa bisa di dalam pengkajian ini. Jangan pernah merasa sudah bisa di dalam pengkajian ini. Kalau saya sudah merasa bisa, tidak mungkin saya ada di sini belajar bersama panjenengan. Saya masih ada di sini karena saya belum merasa bisa. Sebab karena itu saya ada di sini untuk belajar bersama panjenengan. Makanya jangan sok bisa. Tidak mudah jadi Tuhan itu. Menjadi Romo itu tidak mudah. Karena semua ada di dalam Romo. Segalanya ada di dalam Romo. Seluruhnya ada di dalam Romo. Artinya kita dituntut untuk bisa menyadari semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Kita sudah memenuhi tuntutan itu belum? Rumit kan? Sulit kan? Berat kan? Pasti rumit, pasti sulit, pasti berat. Karena itu adalah pekerjaannya Romo. Yang mampu Romo sendiri, bukan kita. Kita tidak akan mampu. Sebab karena itu kita harus manunggal dengan Romo. Kita harus manunggal dengan Dia. Kalau kita tidak manunggal dengan Dia, tidak akan ada makhluk yang mampu melakukan itu. Nah, itu loh hakikat putra kekudangannya Romo yang sesungguhnya. Putra kekudangannya Romo adalah Romo itu sendiri. Ketika untuk panjenengan yang sudah punya anak, ketika anak panjenengan sesuai dengan harapan panjenengan, pasti panjenengan, anakku, kira-kira gitu enggak? Anakku gitu loh. Tapi ketika panjenengan mempunyai anak yang tidak sesuai dengan harapan panjenengan, bahkan menentang panjenengan, ditanya itu anak jenengan duduk wi, embuh anak tonggo wi, malu mengakuinya. Kira-kira gitu enggak coba untuk yang sudah punya anak? Itu secara awamnya ngono kuwi antara putra dan Romo. Sebenarnya harapan Romo apa sih Pak Web? Kok harus sesuai dengan Romo? Harapan Romo satu. Putra ingsun mijilake, mula putra kudu bisa mijilake ingsun. Putra ingsun mijilake, mula putra kudu bisa mijilake ingsun. Itu kekudangannya Romo. Kalau diartikan dalam bahasa awam, manusia diciptakan oleh Tuhan, maka manusia harus bisa menciptakan Tuhan. Kalau harus disederhanakan, bukan berarti kita itu membeli tepung terus diuleni, diudak-udak dibentuk kayak Tuhan, itu bukan.
Maksudnya kita harus bisa bergerak dan bergerik layaknya Tuhan. Karena apa? Karena kita digerak dan digerikkan oleh Tuhan. Kita digerak dan digerikkan oleh Tuhan. Maka kita harus bisa bergerak dan bergerik seperti Tuhan. Karena kita digerak dan digerikkan oleh Tuhan. Kan harusnya seperti itu. Itu arti maksud putra ingsun mijilake, mula putra kudu bisa mijilake ingsun. Putra itu diciptakan oleh Rama, maka putra harus bisa menciptakan Rama. Lah itu maksudnya seperti itu. Maksudnya putra itu digerak dan digerikkan oleh Rama, maka putra harus bisa bergerak dan bergerik seperti Rama. Karena yang menggerak dan menggerikkan putra itu Rama. Lah kalau gerak-geriknya tidak sama seperti Rama, lah terus piye? Laku kesadaran Rama tertinggi adalah jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Maksudnya putra itu diadakan oleh Rama, maka putra harus bisa mengadakan Rama. Seperti yang barusan saya permudah bahasanya, putra itu digerak-gerikkan oleh Rama, maka putra, gerak-gerik putra itu harus sama, harus sesuai dengan Rama. Dan ini tertinggi di dalam laku kesadaran Rama. Dan maksud daripada laku kesadaran Rama adalah itu gitu. Lah ini eranya, ini zamannya, ini dunianya. Sebelum Wahyu Manekung diadakan, Rama menciptakan putra. Sebelum Wahyu Manekung diadakan, Rama menciptakan putra dengan caranya sendiri, yaitu Rama memilih putra yang dipercaya untuk memperkenalkan Wahyu Pancagaib ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Tersaring, kepilih, kepilih, kepilih. Jadi banyak yang ikut belajar, mengkaji, jadi putra. Bahkan sampai-sampai saking gengsinya, aku putra Rama padahal belum hafal kunci. Itu Rama sedang menciptakan putra. Proses di mana Rama menciptakan putra, diobralnya Wahyu Pancagaib seakan-akan tak berharga, sehingga siapapun dia, agama apapun dia, bisa mempelajari Wahyu Pancagaib ketika Rama sedang mencetak putra, ketika Rama sedang menciptakan putra. Dengan mudahnya seseorang bisa tertarik. Bahkan ada yang diiming-imingi, bacaan kunci bisa membuat tsunami, bacaan kunci bisa menghentikan tsunami, bacaan singkir bisa menghentikan hujan. Kenapa Rama melakukan semua itu? Karena dia sedang mencetak putra sebanyak-banyaknya. Dan Rama berhasil. Saya berani memastikan bahwa manusia sedunia ini adalah putra ciptaan Rama. Hanya 5% saja yang lain. Artinya lebih banyak putra Rama. Nah, setelah Wahyu Manekung diadakan, berbalik. Putra harus bisa mijilake Rama. Putra harus bisa menciptakan Rama. Sebab karena itu sabda putra kekudangane Rama harus dilunasi. Nah, di sini tidak semua,
Tidak semua putra Romo bisa. Dari sekian banyak putra yang diciptakan oleh Romo dengan berbagai cara akan dikumpulkan, terus diinteri, diinteri seperti gabah. Sing gabuknya comot biung. Nanti ditumbuk. Habis ditumbuk, ditapeni. Setelah ditapeni, diinteri lagi. Yang sudah jadi beras diwadahi. Yang masih gabah dimasukkan lumpang lagi, ditumbuk lagi. Saring, sinaring, saring. 3 kali proses penyaringan. Jadi tidak semua putra yang diciptakan oleh Romo, yang dicetak oleh Romo sebelum Wahyu Manekung diadakan, tidak semuanya bisa manekung. Betapapun inginnya manekung, belum tentu bisa manekung. Yang bisa manekung belum tentu bisa mempertahankan dan memperluas hasil manekung. Saring, sinaring, saring. Saringan pertama, tidak semua putra bisa manekung. Saringan kedua, tidak semua putra yang bisa manekung bisa mempertahankan dan memperluas hasil manekung. Dan saringan yang ketiga, yang bisa mempertahankan hasil manekung belum tentu bisa bersungguh-sungguh. Nah terus piye lek ngono kuwi? Mau protes sama siapa? Jadi jangan bangga dulu, jangan bahagia dulu karena sudah pernah berhasil mencapai titik puncaknya manekung, yaitu suci. Karena tidak menutup kemungkinan bisa kembali awam lagi jika tidak bersungguh-sungguh di dalam mempertahankan dan memperluas hasil manekung. Lah itu kalau disimpulkan berarti kan kita benar-benar tidak diizinkan untuk bermain-main. Kalau disimpulkan secara singkat berarti setelah manekung kita tidak diizinkan sama sekali untuk bermain-main, untuk leha-leha. Sebab karena itu secara sederhana saya beri, kalau peringatan ya kayaknya saya jumawa banget ya kalau sampai saya memberikan peringatan. Maksudnya saya wanti-wanti, saya ingatkan, saya motivasikan bahwa untuk pertama kali mencapai titik puncaknya manekung itu bisa saya gambarkan seperti telur di ujung tanduk. Itu kalau dikupas luas banget. Luas banget. Telur itu kan bulat. Telur itu kan bulat. Ujungnya tanduk itu kan runcing. Nah, telur di ujung tanduk. Coba jenengan pikir kalau panjenengan itu adalah orang-orang yang berpikir. Kalau
ilmu sulap itu kan dibutuhkan konsentrasi super agar seimbang telur itu tidak jatuh dari ujung tanduk. Itu dibutuhkan magic, dibutuhkan konsentrasi yang luar biasa. Kalau tidak dengan begitu, mana mungkin telur bisa berdiri di ujung tanduk. Sudah seperti telur di ujung tanduk, manekung hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup, dan itu keputusan kita sendiri. Romo tidak memaksa. Romo tidak memaksa. Itu keputusan kita sendiri. Bersungguh-sungguh di dalam laku suci menuju abadi, yang pada hakikatnya atau sesungguhnya adalah laku kesadaran Romo, atau glece-glece di dalam laku suci menuju abadi. Nah, itu keputusan kita. Romo tidak memaksa. Rumit-rumitnya rumit, sulit-sulitnya sulit, berat-beratnya berat. Namun bisa disempurnakan dengan kesungguhan. Laku kesadaran Romo. Selain dengan kesungguhan di dalam laku kesadaran Romo atau laku suci menuju abadi, ndak mungkin iso. Bisa saya pastikan ndak mungkin bisa. Kalau bisa berarti itu anugerah dari Romo, mujizat dari Romo. Dan saya rasa di era modern ini itu mahal yang namanya anugerah itu. Lagi-lagi ujung pangkalnya adalah kesungguhan laku suci menuju abadi, yang jika harus diperlengkap berarti maksud bersungguh-sungguh ketika patrap samadhi, bersungguh-sungguh ketika selesai patrap samadhi. Lah, kesimpulan dari apa yang saya ocehkan dari tadi adalah di sini. Mencapai titik suci, yaitu di mana keadaan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, itu mudah. Mencapai ketenangan gampang, mendapatkan tentram gampang, apalagi gelisah dan lain sebagainya. Mencapai suci saja mudah, mencapai ketenangan jiwa gampang, mencapai ketentraman, kebahagiaan gampang. Yang tidak gampang, yang tidak mudah, dan tidak semua putra kekudangannya Romo mampu melakukannya adalah membawa hasil samadhi di setiap gerak dan gerik jiwa raganya. Pada umumnya, bahkan bisa saya katakan seluruh putra, apapun hasil samadhinya, akan berakhir ketika melakukan palungguh panutut.
hasil samadhi ini tidak sampai terbawa, sehingganya kelakuannya bisanya kunci ketika tidak ada apa-apa saja, yaitu samadhi, yaitu patrap samadhi. Di luar patrap samadhi, ketika ada apa-apa ndak bisa kunci, lawang putus setelah palungguh panutup selesai. Maka setiap putra dikudang oleh romonya, ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa tetap kunci. Nah, kalau hasil semedinya hanya berakhir di palungguh panutup, lah terus kelanjutannya gimana? Mau enak, mau tidak enak hasil samadhinya, jika kita bisa membawanya di setiap gerak dan gerik setelah samadhi, itulah yang dimaksud ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa tetap kunci, atau laku kesadaran romo. Nah, kalau kelakuannya adalah ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci, kalau setiap perbuatannya adalah perbuatan laku kesadaran romo, ya kita dalam sikon mijilake romo senantiasa. Lah kalau sudah seperti itu, sebutir debu sekalipun tidak akan lepas dari pengamatan kita, dari perhatian kita, dari pembelajaran kita, dari pengkajian kita. Sehingganya sebutir debu sekalipun bisa kita praktekkan. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak punya waktu, kita tidak akan pernah punya waktu untuk bermain-main. Kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk menodai pikiran kita, hati kita, kelamin kita. Lawang 24 jam full sibuk mijilake romo di setiap gerak dan gerik. Ya nggak punya waktu untuk bernoda, nggak punya waktu untuk leha-leha santai, nggak punya waktu. Lawang setiap gerak dan gerik senantiasa mijilake romo. Itulah putra kekudangane romo. Jadi untuk apa kita bangga? Karena sudah pernah berhasil mencapai titik puncaknya manekung. Kalau belum bisa mijilake romo pada sebutir debu pun, karena kalau seperti itu tidak menutup kemungkinan kita bisa jadi awam lagi, jadi orang awam lagi. Kesimpulan akhir, sebab karena itu waktu wahyu manekung universal hampir habis. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan patrap samadhi dan di luar patrap samadhi. Ketika kita melakukan patrap samadhi, kita sedang mengkaji kesadaran. Di luar patrap samadhi, kita sedang mempraktekkan kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran rasa cinta kasih sayang romo. Bersungguh-sungguhlah. Tidak bersungguh-sungguh, panjenengan tidak
diri saya setelah Wahyu Manekung Universal ini selesai. Karena setelah Wahyu Manekung Universal ini selesai, saya ditakdirkan hanya untuk menonton, bukan lebih dari seorang penonton. Jadi kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, panjenengan tidak akan mendapatkan seluruhnya. Dan itu satu-satunya cara, satu-satunya teknik termudah untuk mempertahankan dan memperluas hasil manekung. Melakukan patrap samadhi bersungguh-sungguh. Menebar kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, bersungguh-sungguh. Itulah laku kesadaran Romo atau laku suci menuju abadi. Hanya dengan itu dan hanya dengan begitu hasil manekung dapat dipertahankan dan diperluas. Dan itu pula satu-satunya cara dan teknik untuk mempertahankan diri agar selalu berada, tinggal menetap di dalam kesempurnaan abadi. Tidak ada cara lain, teknik lain tidak ada. Karena sudah bukan zamannya, sudah bukan eranya, sudah bukan dunianya. Dan Putro dikudang oleh Romo seperti itu. Kenapa Romo kok ngudang putronya seperti itu? Karena Romo tahu putronya pasti mampu. Tinggal putronya mau apa tidak bersungguh-sungguh. Nah kalau putronya mau bersungguh-sungguh, ndak ada beratnya, nggak ada sulitnya. Lawang Romo sendiri yang menjadi jalannya. Romo sendiri yang menjadi cara dan tekniknya. Bahkan kalau kita benar-benar super sungguh-sungguh, Romo sendiri yang akan melakukan. Lah terus berat sulitnya di mana? Berat sulit itu ketika kita tidak bersungguh-sungguh. Karena ketika kita tidak bersungguh-sungguh, bukan Romo yang menggerak dan menggerikkan jiwa raga kita, melainkan 4 anasir kita. Nah ketika jiwa raga kita digerak-gerikkan oleh 4 anasir, ya pasti masalah, pasti sesuatu. Pasti berbenturan satu sama lain. Dengan semua yang sudah saya informasikan, motivasi dari saya, bersungguh-sungguhlah. Jangan membuang waktu sia-sia. Karena waktu adalah kesempatan. Barang siapa membuang waktu sedetik saja, berarti dia telah membuang sedetik kesempatan untuk menciptakan kesempurnaan bagi dirinya sendiri dan alam semesta seisinya.
samadhi, melakukan gerak dan gerik jiwa raga, panjenengan harus bersungguh-sungguh agar supaya bisa membawa serta hasil samadhi itu di dalam setiap gerak dan gerik jiwa raga panjenengan. Dan itu tidak semua putra kekudangannya Romo mampu melakukannya. Tapi kadang yang sedang belajar bersama saya paksa harus mampu, harus bisa. Karena apapun informasi dari saya, semuanya dituntut bukti. Hanya dengan sikon seperti itu, panjenengan akan mendapatkan bukti dari apa yang panjenengan pelajari dari saya. Jadi, dimulai sejak kemarin malam, jangan putus laku panjenengan setelah palungguh panutup. Harus terus bersambung. Sekalipun di dalam samadhi panjenengan palungguh panutup, tapi hasil samadhi tidak boleh diputus. Harus tetap terbawa, harus selalu terbawa dalam sikon apapun. Dan berhati-hati, karena sesungguhnya panjenengan dalam sikon mijil ketika itu. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran negatif. Jangan sampai ada kebatinan-kebatinan negatif. Karena apa saja yang terlintas akan terjadi. Karena sikon panjenengan adalah sikon mijil. Artinya di sini saya memaksa laku panjenengan untuk bisa. Kalau sampai putus, jika palungguh panutup tidak cukup, lakukan patrap samadhi. Lakukan patrap samadhi ulang. Walaupun sedang ada kegiatan, tinggalkan kegiatannya, lakukan patrap samadhi ulang. Jika sampai mengalami putus perjalanan proses lakunya. Inilah yang terberat dan terekstrim dari saya. Nah, selama ini patrap kita hanya selesai setelah palungguh panutup. Setelah palungguh panutup ya sudah selesai. Maka kita oleh hidup diberi kehidupan selama 24 jam full. Lakunya dibatasi sampai di palungguh panutup. Ya banyak kecolongannya, banyak yang tidak kita ketahui. Lawang kita tidak dalam keadaan nunggal dengan dia. Kita bisa mengerti yang sesungguhnya, bisa memahami yang sesungguhnya, bisa mengetahui yang sesungguhnya kalau kita manunggal dengan dia. Nah, kalau kita tidak menunggal dengan dia, kalau kita tidak kunci, kalau kita tidak kumpul nunggal suci, bagaimana mungkin bisa mengerti, memahami, dan mengetahui? Lawang belek yang ada di matanya sendiri aja nggak tahu. Apalagi suci. Yang halus-halusnya halus, lembut-lembutnya lembut. Nah, kalau 24 jam full bisa kunci, bisa kumpul nunggal suci non-stop, tidak ada bedanya. Aku ya dia, dia ya aku. Aku adalah dia, dia adalah aku. Aku dan dia tidak di mana-mana, tidak kemana-mana. Namun seluruhnya ada di dalamku.
hasil samadhi yang harus kita abadikan adalah patrap samadhi manunggal jati. Dan itu pasti putus ketika kita tidur. Sesudah tidur, kita punya kebutuhan melakukan patrap samadhi mijil toto lengga. Nah, semenjak selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lengga, hasil daripada patrap samadhi mijil toto lengga ini yang diabadikan. Dan pasti ada putusnya. Entah di detik-detik yang mana pasti ada putusnya. Lakukan palungguh panutup. Kalau tidak bisa, berarti harus melakukan patrap samadhi ulang. Lah, ketika melakukan patrap samadhi ulang, ini patrap samadhi manunggal jati yang digunakan. Terus pertahankan itu. Karena dengan mempertahankan itu berarti panjenengan sedang mengabadikannya. Mengabadikan apa? Mengabadikan hasil manekung yang saya bahas, yang sering saya bahasakan, mempertahankan dan memperluas hasil manekung. Lah, itulah arti maksud ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa tetap kunci. Ono apa-apa kunci, ora ono apa-apa tetap kunci. Ada apa-apa kumpul nunggal suci, tidak ada apa-apa tetap kumpul nunggal suci. Itu loh maksudnya. Seperti itu. Nah, kalau bisa di situ, lah itulah putra kekudangane Romo. Karena sesuai harapan Romo, yaitu senantiasa mijilake Romo di setiap gerak dan gerik jiwa raganya. Kadangan kita malam ini cukup. Itu inti-intinya. Titik inti-intinya. Dan malam ini saya telah membicarakan titik inti dengan panjang lebar. Harusnya panjenengan bisa klik